Semuanya akan berkah karena kita telah memohon kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak lain datang kemari untuk apa? Kita ingin berdoa, minta sama Allah, keinginan kita yang baru kita niatkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tawasul kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Dengan maulid kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada ulama-ulama Nabi Muhammad. Ternyata ini adalah bagian-bagian aplikasinya para ulama. Ternyata ketika kita pulang hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Sayyidina Umar? Lihat Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar pernah kejadiannya sama dengan Kiai Hasan Marwi. Ini kelakuan Hasan Marwi dari mana kalau nggak mengikuti para sahabat Nabi Muhammad? Dengan seorang khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah pada suatu saat kota Madinah paceklik, nggak turun hujan. Akhirnya minta doa sama Allah, minta doa istisqa. Dia turun hujan. Caranya gimana? Akhirnya beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad. Setelah melalui Nabi Muhammad, panggil keluarganya Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas bin Abi Thalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad. Sampai beliau setelah berdoa meminta kepada Allah, setelah salat istisqa, menghadirkan pamannya Nabi Muhammad dengan Allahumma inna natawassalu bi anni nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku ini berdoa meminta kepadamu ya Allah, bertawasul melalui pamannya Nabi Muhammad. Ada apa dengan pamannya Nabi Muhammad? Minta kepada Sayyidina Abbas? Bukan, karena bersambungnya kepada Nabi Muhammad. Makanya di sini kita berdoa meminta kepada Allah, meminta bersambungnya kepada para ulama yang sanad ilmunya kepada Nabi Muhammad, yang insya Allah doanya akan diterima. Lihat Kiai Hasan Marwi menghadirkan hewan-hewan, binatang-binatang, para ulama. Saya yakin ada seorang Habib yang dipanggil kepada beliau, keturunannya Nabi Muhammad. Dia bertawasul dengan keluarga Nabi Muhammad sehingga turun hujan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita di sini bukan hanya istisqa. Kita lebih dari istisqa di sini insyaallah. Kita sudah membaca Al-Qur'an, sudah berzikir, kemudian baca sirahnya Nabi Muhammad, sudah berselawat, kemudian haul Kiai Ahmad Rifai, kita berdoa melalui Kiai Ahmad Rifai, kemudian kita juga dengan Kiai Hasan Marwi, dengan para ulama, dengan para habaib. Insyaallah bukan istisqa, insyaallah banjir rezeki insyaallah. Amin. Kita pulang dari sini kecuali Allah mendapat rezeki kita, keberkahan kita, kebajikan kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, baru setengah 12, masih setengah jam lagi atau 2 jam lagi nih Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang mulia, seorang yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, seorang Nabi, seorang Rasul, yang dimana Nabi Muhammad ini adalah memiliki peranan yang sangat penting di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali ayat suci Al-Quran turun, maka Nabi Muhammad menjadi peranan yang paling terpenting. Baik kejadian, tergantung kejadian pada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, atau sahabat Nabi Muhammad. Maka ayat suci turun, Al-Quran turun, dan di situ karena Al-Quran turun secara global. Al-Quran turun secara global. Al-Quran ini Pak turun nggak mengajarkan semuanya. Contoh di Al-Quran menerangkan aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Kemudian kok jenengan sholat pakai apa? Allahu Akbar. Sampai-sampai para ulama sholat muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Di Al-Quran ada Pak? Nggak ada. Di hadis ada Pak? Tanya para kiai, jenengan ngapain ngikutin ini? Ngapain ngikutin ini? Sholat pakai Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, buang di kali, usir. Kita lihat bagaimana peranan Nabi Muhammad.
Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Ternyata di sini ada peranan Nabi Muhammad yang mensyarahkan, yang memperincikan Nabi Muhammad. Makanya bagaimana caranya sholat? Para sahabat lihat Nabi Muhammad. Rasulullah merasakan Allahu Akbar. Kemudian membaca doa istiftah, membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian takbir Allahu Akbar, ruku, kemudian sujud, kemudian i'tidal, membaca doa. Ini dari mana? Kata Nabi Muhammad, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Jadi kita salat, ruku, sujud ini dari mana? Aplikasinya Nabi Muhammad. Caranya Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Makanya Imam Syafi'i langsung di sini ada Al-Quran, di sini ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ada ijma' para sahabat Nabi Muhammad, dan ada qiyas, dan kemudian menjadilah ilmu yang namanya usul al-fiqh. Ini perintah Allah ya dulu alal wujub. Nah setelah jadi wajib, kemudian dikemas oleh Imam Syafi'i sehingga menjadi ahkam. Seperti contohnya furudul wudu. Di Al-Quran furudul wudu ada apa? Faqsidu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuma 4. Furudul wudu arba'atun, cuma 4. Tapi kok Ustaz ngapalin furudul wudu sittatun? Ini dari mana duanya? Duanya istihad para ulama, yaitu diawali dengan an-niyah. Ternyata niat diambil daripada hadis Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Ternyata dari niat tersebut menghasilkan daripada 70 hukum daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan tertib istihadnya para ulama. Nah, ini dari mana? Dari Nabi Muhammad. Makanya kalau ada ulama datang ke sini, Pak, jenengan enggak usah salat ya, Pak. Di Al-Qur'an enggak diajarin salat. Di Al-Qur'an cuma ingat inna sholata lidzikri. Salat cukup dengan ingat kalau sudah datang waktu zuhur, ingat sama Allah sudah dengan salat. Waduh, ini musibah ini. Ini musibah. Kalau ada yang begini, ada ustaz yang mengatakan begini, gantung, Pak. Saya yang tanggung jawab, Kiai Syahabuddin yang tanggung jawab, ahli syariah. Kiai-kiai yang tanggung jawab, jangan takut, Pak. Ternyata ini caranya Nabi Muhammad. Nah, makanya di sini wudu yang melakukan Nabi Muhammad. Makanya di situ ada furudul wudu, ada sunnah-sunnahnya wudu, ada muftilatul wudu yang membatalkan wudu, ya. Nah, ini ternyata semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, ada seorang ulama, seorang mufassir. Memang kita selalu membaca tafsir kutub mutagaddimin. Ulama-ulama terdahulu. Di antaranya Imam Tabari di dalam kitabnya At-Tafsir bil Ma'thur. Kemudian ada Imam Al-Baghawi. Kemudian ada para ulama tafsir Al-Imam Suyuti Durrul Mansur. Kemudian ada Ibnu Katsir. Kemudian ada kitab ulama Ar-Ra'i seperti kitab Mafatihul Ghaib Ar-Razi. Nah, ada ulama-ulama mutaakhirin. Contohnya ulama-ulama mutaakhirin dengan kemasan yang begitu indah, yang begitu baik seperti Imam Suyuti, Imam Mahali yang dikenal dengan tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain yang disusun oleh 2 orang, Al-Imam Al-Mahali dan Imam Suyuti. Makanya Imam Mahali dan Imam Suyuti dibaca tafsirnya semuanya. Karena 2 Jalal ini, Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Suyuti, sehingga dijuluki dengan 2 Jalalain. Kenapa Indonesia kok baca kitab tafsir Jalalain? Iya, karena Syafi'i. Karena Syafi'i. Ternyata memang kitab yang barokah. Ini khulasa dari beberapa banyak tafsir. Ini kita baca tafsir Jalalain dengan hasyiahnya, Hasyiatul Jamal, kemudian hasyiah-hasyiah yang lain. Dan ada seorang ulama Syafi'i, ulama mutaakhirin, ulama muasirin, yaitu Dr. Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili, seorang ulama dari Azhar, seorang Syekhul Azhar yang beliau ini punya tafsir Al-Munir, tafsir Munir. Ini ketika saya menelaah di dalam mukadimahnya beliau ini menyampaikan indah sekali, jamil sekali dirasa doktorahnya beliau, tesis doktornya beliau dengan tafsir Al-Munir ini. Beliau mengatakan Al-Quran ada 6.666 ayat, kesepakatan para ulama. 114 surat, 30 juz. 6.666 ayat ini itu terbagi-bagi oleh beliau. Dibagi-bagi di dalam Al-Quran menjadi beberapa bagian. Yang pertama, di Al-Quran ada perintah-perintah Allah.
Di Al-Quran ada perintah-perintah Allah. Contohnya aqimus shalah tadi, perintah Allah. Wa atuz zakah, perintah Allah. Atiullah wa atiur rasul, itu perintah-perintah Allah. Kemudian baik perintah Allah dengan fi'lul amr atau dengan fi'lul madhi majhul, seperti kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, atau sifatnya khabar walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian faksidu wujuhakum amr. Nah, ini kata-kata amr dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang menunjukkan fi'lul amr ini ya dulu alal wujub, menunjukkan kewajiban, atau bisa menunjukkan sunnah, ya. Ini ada 1000 ayat. Ada 1000 ayat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau di situ ada perintah-perintah Allah, pasti di situ juga ada larangan-larangan Allah. Namanya an-nahyu. Ini kita berbicara dengan umum, Pak, ya. Ya, di sini banyak kiai, minta maaf Pak Kiai. An-nahyu. Nahi, larangan-larangan Allah. Banyak larangan-larangan Allah. Contohnya, wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekatkan yang namanya perzinahan. Dekat aja enggak boleh. Dekat aja enggak boleh, apalagi berbuat. Ini larangan-larangan Allah. Kemudian larangan-larangan Allah banyak. Kemudian seperti hurima alaikumul maisir wal ansab. Ini hurima alaikumul maitata. Ini perintah tentang haramnya bangkai, perjudian, kemudian masalah riba. Ini banyak perintah larangan-larangan Allah. Ini larangan-larangan Allah di Al-Quran ada 1000 ayat. Sudah berapa? 2000 ayat. Kalau di situ ada perintah-perintah Allah, pasti di situ ada janji-janji Allah. Namanya al-wa'du. Al-wa'd. Janji-janji Allah banyak. Seperti orang yang melaksanakan sholat, Allah akan memberikan kebajikan-kebajikan. Orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diberikan jalan keluar dan rezekinya turah-turah. Ini kan janji-janji Allah. Banyak. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian Allah mengatakan hal yastawi alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ya. Kemudian dibedakan mana orang yang bertakwa bukan orang yang berhasil di sisi Allah. Ini janji-janji Allah banyak. Kemudian di surga tajri min tahtil anhar, janjinya Allah surga. Ini ada 1000 ayat. Makanya kita, Mbah Maimun bilang, "Beb, saya ini punya kitab namanya Yasin Fadilah." Ternyata Yasin Fadilah ini diambil sumbernya dari mana? Kalau di situ ada ayat-ayat yang sifatnya doa, kita berdoa. Kalau di situ ada ayat-ayat yang sifatnya ancaman dari Allah, yang sifatnya neraka, ancaman, kita bagaimana nasta'id billah, berlindung kepada Allah. Nah, itu dia himpunan namanya Yasin Fadilah seperti itu. Makanya Masya Allah turun hujan ini, barakah insyaAllah, amin. Nah, Al-Wa'du 1000 ayat. Nah, kemudian kalau di situ ada larangan-larangan Allah, di situ juga ada namanya Al-Wa'id. Al-Wa'id, ancaman-ancaman Allah. Ada 1000 ayat. Berarti berapa? 4.000. Setelah itu di Al-Quran juga ada 1000 ayat yang bersangkutan dengan qasas wal akhbar. Cerita-cerita dan kabar orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu siapa sih? Para nabi, para awliya, orang-orang soleh. Ada Nabi Allah Adam, ada Nabi Allah Nuh, ya, ada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Ismail, kemudian Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Zakaria. Diceritakan Luqmanul Hakim, orang soleh. Kemudian Ashabul Kahfi. Nah, ini inti. Di Al-Quran juga ada hal. Cuman kalau hal ini kan tahunan. Di Al-Quran juga ada manaqib. Ini manaqibnya mereka para anbiya. Kita juga baca manaqib, betul gak? Ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, baca manaqib Syekh Ahmad Rifai. Ini ambil dari mana? Dari Al-Quran. Karena Al-Quran menceritakan orang-orang terdahulu. Ini juga bagian daripada mana? Manaqib biografi. Di Al-Quran ada biografi.
dan cerita-cerita orang-orang yang soleh. Begitu juga ada orang-orang yang soleh seperti Bani Israel. Hati-hati dengan perbuatan mereka Bani Israel. Ini ada berapa? Ada 1000 ayat. Sudah 5.000. Dan ada 1000 ayat lagi Al-Amthal tentang Nabi Muhammad.